Kau tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kalagemet, Raja Majapahit yang kedua. Bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-18 dengan judul Swayamwara di Wilwadikta. Dalam seri ke-519 ini didukung oleh para pemain Chris Urspon sebagai Rakuti, Rusli sebagai Rasemi, Heri sebagai Rayuyu, Malik sebagai Rawedeng, Yuli Mulyana sebagai Ayuwandira, Bambang Ceker sebagai Cakradara, Cika Kusnadi sebagai Tunggadewi, Abi Nugroho sebagai Kudamerta, Aik Mujirahayu sebagai Raja Dewi, Iwan Dahlan sebagai Pranayam, Jumali sebagai Pradipa, Naryo sebagai Nandaga, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe, jadikan harimu lebih hidup. Pertarungan seru tak bisa dielakkan lagi. Prajurit Majapahit mau tak mau harus menghadapi kelompok pendekar bunga putih yang dengan tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Serbuan itu tak diduga sama sekali. Prajurit-prajurit Majapahit merasa kewalahan.
Diam-diam Rakuti mengakui keunggulan mereka. Apakah mereka ini yang disebut kelompok pendekar bunga putih? Iya. Lihat saja pakaian mereka dan penutup muka yang semuanya berwarna putih itu. Sepertinya kita tak mungkin bisa menguasai mereka. Daya juang mereka cukup tinggi. Iya. Tapi jumlah kita juga jauh lebih besar dibanding mereka, Rakuti. Jangan. Rupanya mereka inilah yang selalu membuat Majapahit tak bisa tenang. Awas Rakuti! Setan belang. Siapa yang memukulku dengan sabetan selendang tadi? Aku sendiri belum sempat melihatnya, Rakuti. Karena begitu ujung selendang melayang, aku langsung menubrukmu jatuh ke samping. Wah, benar-benar tak bisa dianggap remeh gua. Minggir! Akan kuhabisi mereka. Tenang, Rakuti, tenang, sabar. Jangan turuti nafsu. Jangan sampai kita terkecoh hawa nafsu sendiri. Mereka nampaknya sengaja memancing-mancing supaya kita bernafsu. Kalau kita nafsu, maka perlawanan kita semakin mudah dibaca mereka dan kacau, Rakuti. Sepertinya pimpinan mereka perempuan resmi. Iya, betul. 2 perempuan berpakaian putih-putih itu. Sepertinya yang selalu memberikan isyarat-isyarat pada yang lainnya. Dan dia dijaga ketat oleh beberapa orang pilihan. Sulit untuk bisa langsung berhadapan dengannya. Awas Rasmi! Tubuh Rasmi didorong bergulingan oleh Rakuti. Hantaman ujung selendang kuning Ayuwandira menerjang ruang kosong. Sementara pertarungan masih terus berlangsung seru. Terima kasih, Rakuti. Jahanam. Aku tak sempat melihat siapa yang menghantam kita dengan selendang itu. Kurasa pemilik selendang itu bukan orang sembarangan, Rakuti. Pasti dia orang pendekar tangguh yang mumpuni. Samar-samar tadi ku dengar pemilik selendang itu suara wanita. Oh, iya. Aku juga mendengar. Nampaknya suara gadis remaja. Sebenarnya, siapa kelompok pendekar bunga putih ini? Gusti Ramapati pernah bercerita padaku. Mereka musuh orang-orang kaya. Merampas dan merampok harta benda orang yang dianggap kaya dan musuh rakyat. Lalu membagikan hasil rampasan dan rampokan itu kepada rakyat. Sok pahlawan mereka ini. Ayo Rasmi, bangkit dan segera ringkus pemimpinnya. Rasmi dan Rakuti bangkit. Keduanya segera bersiap dengan kuda-kudanya masing-masing. Rasmi tahu temannya akan menyiapkan ajian andalannya. Rakuti menyarungkan tombak pendek Fatmayoni, lalu nampak diam sebentar. Mulutnya komat kamit merapal mantra-mantra. Kedua kakinya mengibas-ngibas tanah. Tangannya berputar-putar teraung ke udara. Rasmi tahu sasaran yang akan dihantam sahabatnya itu adalah pimpinan kelompok pendekar bunga putih yang sedang bertarung di atas kudanya. Putri Tinggadewi tidak sadar kalau dirinya diincar pukulan maut Rakuti. Dan pada saat itulah Aji Segara Geni! Iya! Iya! dua benturan ledakan terjadi di udara. Rakuti kaget karena ada yang bisa menangkis pukulan andalannya. Sementara itu, Ayuwandira tetap menyelinap bertarung di antara kerumunan prajurit Majapahit dan kelompok pendekar bunga putih. Putri Tunggadewi melihat ke arah Ayuwandira dan mengacungkan tangan sebagai ucapan terima kasih. Ayuwandira membalas dengan acungan tangan kembali. Dan pertarungan semakin seru. Prajurit Majapahit sudah kelelahan menghadapi serangan kelompok pendekar bunga putih. Putri Tunggadewi segera membaca situasi untuk keluar dari pertempuran. Dan terangkatlah tangannya memberi isyarat pada orang-orangnya.
biarkan mereka lari. Jangan sampai mereka lolos. Kejar! Kejar dan tangkap. Prajurit, kejar mereka. Ya, ya, ya. Oke, mana mereka? Jalan ini buntu. Kita terjebak, Rayuyu. Jelas kita kehilangan jejak. Kita salah mengambil arah. Kalau begitu, cepat kembali ke arah semula. Cari jalan lain dan kejar mereka. Rawudeng, mereka pasti belum terlalu jauh di depan kita. Prajurit, kembali ke arah semula. Jangan sampai mereka terlalu jauh. Jangan sampai kita kehilangan jejak. Mengapa berhenti di sini, Dinda? Kita harus memastikan bahwa mereka sudah tidak mengejar kita lagi. Yunda, sepertinya mereka sudah jauh ketinggalan di belakang kita. Iya, sepintas aku melihat mereka mengambil jalan yang salah. Sebaiknya kita utus Pradipa dan Nandaka untuk menyelidikinya, Tuan Putri. Benar. Perintahkan Nandaka dan Pradipa naik ke atas lereng bukit itu untuk melihat keadaan sekitarnya. Cepat, Paman. Jangan buang-buang waktu. Pradipa, Nandaka, naik ke atas lereng itu dan selidiki keadaan sekitarnya. Cepat. Baik, Tuan Pranayam. Baik, Tuan Pranayam. Saudara-saudaraku, siapa di antara kalian yang membasahi pedang dengan darah? Ampun, Tuan Putri. Hamba tadi terpaksa melukai atau mungkin membunuh beberapa prajurit Majapahit ketika kita berusaha keluar dari kepungan mereka. Baiklah, tidak apa-apa, Ayu. Jangan terlalu merasa bersalah. Lalu, yang lainnya? Ampun, Tuan Putri. Saya sendiri terpaksa melumpuhkan 2 orang prajurit Majapahit. Mereka terlalu dekat di belakang kita. Saya khawatir 2 prajurit itu akan membuntuti kita sampai di sini. Baiklah, itu memang terpaksa sekali. Kewajiban Paman untuk melumpuhkan prajurit itu demi keselamatan kita. Barangkali masih ada yang lain lagi? Aku melibas beberapa orang saat pertempuran. Beberapa prajurit berusaha membokongmu, Dinda. Entahlah, mereka tewas atau terluka. Iya, pedangku sendiri harus menikam kiri dan kanan, mengingat prajurit-prajurit itu bertarung secara membabi buta. Aku tidak memperhatikan apakah mereka tewas atau terluka. Beberapa orang kita pun terpaksa membela diri dari sebetan pedang prajurit Majapahit. Ya, mungkin ada belasan di antara mereka terluka atau tewas. Ya, dalam pertarungan memang harus ada yang kalah dan menang, membunuh atau dibunuh. Yang jelas, kita sudah berusaha menghindari pertumpahan darah. Tuan Putri, itu Nandaka dan Pradipa sudah kembali. Tuan Putri,
kami telah naik ke atas lereng itu dan melihat keadaan sekelilingnya. Semuanya dalam keadaan aman. Jalanan di belakang kita tidak menunjukkan tanda-tanda ada prajurit-prajurit Majapahit yang mengejar kita. Ya. Sepertinya mereka benar-benar kehilangan jejak kita dan kembali ke kota Raja Majapahit. Begitu. Ya, mungkin mereka sibuk mengurusi mayat teman-temannya dan merawat yang terluka. Baiklah, sekarang kita kembali ke Gunung Lejar. Saudara-saudaraku, mari kita kembali ke Gunung Lejar. Hiya! 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 Baru sekarang prajurit-prajurit kita bisa dilumpuhkan. Ya, memang harus kita akui, Rakuti. Selama tugas kita memadamkan kaum perusuh dan para perampok, baru sekarang kita mengalami jatuh korban. Rasmi, berapa semuanya yang mati dan terluka? Tidak kurang dari 12 orang, Rakuti. Sementara yang mengalami luka-luka ada belasan orang jumlahnya. 12 yang mati? Ya. Belasan orang terluka? Ya. Lalu di pihak mereka? Tidak ada. Ketika mereka berhasil keluar dari kepungan, tidak satu pun yang kulihat terluka, apalagi tewas. Tapi, ya, entahlah. Apakah sekarang ini Rawedeng dan Rayuyu berhasil mengejar dan membinasakan mereka atau tidak? Apa yang diandalkan oleh Rawedeng dan Rayuyu? Masih beruntung kalau mereka bisa selamat dari cengkeraman. Ya, sayang, kita belum tahu di mana sarang kelompok pendekar bunga putih itu. Tapi ya, mudah-mudahan 2 orang Telik Sandi Rawedeng berhasil membuntuti mereka. Lalu bagaimana kita mesti bertanggung jawab kepada Gusti Prabu Jayanegara, Rasmi? Ya sudah, nanti biar aku yang akan berbicara pada beliau. Jelasnya memang untuk sekarang ini kita belum mampu dan berhasil memporak-porandakan kelompok yang bernama Pendekar Bunga Putih itu, Rakuti. Baru sekarang aku bisa berhadapan langsung dengan mereka. Sebelumnya aku hanya mendengar nama yang dikenal dan terkenal itu dari rakyat jelata dan beberapa penggawa kerajaan. Gagal sudah tugas-tugas kita, Rasmi. Tidak, belum gagal, Rakuti, belum. Masih ada kesempatan lain untuk menumpasnya. Dan lagi, Rakuti, beberapa kerusuhan di tempat lain, ya kita berhasil memadamkannya. Nah, baru disinilah kita mengalami ketidakberhasilan itu. Itu berarti bahwa kawanan perusuh yang bernama kelompok Pendekar Bunga Putih itu memang lain dari yang lain. Mereka tidak bisa dianggap remeh dan disamakan dengan yang lainnya, Rakuti. Maksudmu? Harus ada persiapan yang matang. Jumlah prajurit terpilih yang 3 kali lipat dari sekarang. Nah, sebarkan Telik Sandi ke semua daerah. Kalau sarang mereka sudah kita ketahui secara pasti, kekuatan mereka pun telah kita perhitungkan dengan seksama. Maka bukan hal yang sulit buat membasmi mereka sampai ke akar-akarnya. Nah, itu Rawedeng dan Rayuyu telah kembali. Apa yang bisa mereka bawa dan laporkan?
Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Mereka menghilang begitu saja. Setan apa yang membantu mereka sampai cepat sekali lenyap dari kejaran? Rakuti, Rasemi, kita kehilangan jejak mereka. Entah bagaimana caranya mereka bisa datang tiba-tiba dan hilang begitu saja. Kukira mereka memang lebih menguasai keadaan di sekitar sini, Rayuyu. Mereka tahu jalan-jalan mana yang menyesatkan dan jalan-jalan mana pula yang penuh rahasia. Lalu, apakah sekarang kita kembali ke Majapahit? Ya, kita kembali ke kota raja. Suruh prajuritmu mengangkat dan membawa mayat teman-temannya untuk kembali ke Majapahit. Sementara yang terluka berikan pengobatan dan perawatan. Setelah itu kita berangkat. Rayuyu segera memerintahkan beberapa prajuritnya mengurus mayat teman-temannya untuk dibawa kembali ke Majapahit. Sedang beberapa orang lagi merawat yang terluka untuk diberi pengobatan. Hari perlahan-lahan berangkat senja. Langit merah saga di sebelah barat seolah mengungkapkan perasaan Rakuti yang tengah dilanda kekecewaan akibat kegagalan meringkus kawanan perusuh kelompok pendekar bunga putih. Rakuti memperhatikan beberapa prajurit yang sibuk bekerja. Rasemi sibuk memberikan petunjuk agar secepatnya bisa kembali ke Majapahit. Malam itu juga, Rakuti dan Rasemi memerintahkan untuk berangkat kembali ke kota Raja Majapahit. Rombongan itu tak bisa bergerak cepat karena harus membawa mayat dan prajurit yang terluka. Sang Bagaskara tersembul di mega-mega menerangi jalan bagi prajurit-prajurit Majapahit yang sedang dirundung duka. Kekalahan memang merupakan sesuatu yang tidak mengenakan, tetapi harus diterima sebagai suatu kenyataan. Dari atas kudanya, Rasemi nampak seperti berpikir keras tentang langkah apa yang selanjutnya akan diambil. Langkah-langkah yang pada akhirnya bisa membekuk para pimpinan perusuh. Rakuti masih diamuk oleh dendamnya dan rasa kecewanya. Sementara Rawedeng dan Rayuyu tertunduk lesu mengendarai kudanya, mengawasi prajurit-prajuritnya yang membopong teman-temannya yang terluka. Rakuti, aku punya gagasan untuk mengatasi kaum perusuh dan kawanan perampok selama ini. Gagasan apa, Rasmi? Mau mundur dari jabatan pengawasan pasukan? Tidak, bukan itu. Gagasan untuk menggiring dan mengumpulkan para pimpinan perampok ke kota raja. Menggiring dan mengumpulkan mereka ke kota raja? Mana mungkin, Rasmi? Tenang saja, nanti akan kusampaikan di hadapan Gusti Prabu Jaya Negara. Dan semoga beliau setuju. Keesokan harinya, rombongan telah sampai kembali di Majapahit. Rasemi mengajak teman-temannya untuk menghadap Gusti Prabu. Para prajurit terluka dibawa ke tempat-tempat tabib, yang tewas diserahkan pada keluarganya, sedang yang lain beristirahat di pondok masing-masing. Kalian tampak letih, lesu dan lelah.
Mengapa kalian tidak beristirahat dulu, lalu membersihkan badan? Ampun, Gusti Prabu. Kami memang letih dan lelah. Namun bila belum melaporkan segala sesuatunya ke hadapan Gusti Prabu, kami belum lagi bisa istirahat dengan tenang. Itu tandanya kalian bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang kuberikan. Iya. Lalu bagaimana dengan hasil pekerjaan kalian? Apakah semua selesai dengan baik, ataukah ada kesulitan? Ampun, Gusti Prabu junjungan kami. Adapun tugas memberantas kerusuhan dan perampokan di wilayah selatan Majapahit, tepatnya di daerah Candi Sorabana, Desa Kuranji, berhasil kami padamkan. Benar, Gusti Prabu. Para perampok itu kami pergoki tengah merampas harta benda penduduk. Untung kami segera datang dan menumpas habis mereka. Banyak anggota perampok itu kami bunuh, Gusti. Hanya segelintir saja yang bisa melarikan diri kocar kacir. Bagus. Sisanya yang melarikan diri itu harus dicari. Jangan sampai di kemudian hari membikin ulah lagi. Kami siap sewaktu-waktu mencarinya, Gusti Prabu. Hanya saja kami mohon ampun beribu ampun, Gusti. Ada apa, Rayuyu? Barangkali nanti laporan ini akan dilengkapi oleh Rakuti. Ketika kami berkeliling di sekitar lereng Gunung Arjuno, kami berhadapan dengan perusuh dan perampok yang menamakan diri Kelompok Pendekar Bunga Putih, Gusti. Kelompok Pendekar Bunga Putih? Benar, Gusti Prabu. Sekali lagi kami mohon ampun, Gusti. Kelompok Pendekar Bunga Putih itu lain dari yang lain, Gusti. Tidak seperti kaum perusuh ataupun perampok yang selama ini kami temui dan kami hadapi, Gusti. Lain? Apanya yang lain? Toh mereka tetap adalah kaum perusuh, pembangkang, perampok. Yang kami maksudkan adalah kelompok Pendekar Bunga Putih itu di samping cekatan dan mahir dalam hal ilmu olah kanuragan, ternyata juga sangat menguasai keadaan daerah sekitarnya, Gusti. Jelasnya bagaimana? Coba katakan secara terperinci. Dengan kekuatan 1000 orang prajurit, kami telah berusaha menahan serangan mereka. Tetapi mereka bisa lolos, Gusti. Kami tidak membiarkan mereka lari begitu saja. Maka serentak kami pun mengejarnya. Ampun, Gusti. Rupanya kawanan itu lebih menguasai daerah sekitarnya, hingga kami kehilangan jejak sama sekali, Gusti. Kurang ajar. Siapa sebenarnya mereka itu? Dan mengapa kalian bisa kehilangan jejak? Ampun, Gusti Prabu. Lereng sekitar Gunung Arjuno telah kami sisir. Tetapi mereka hilang seperti angin, Gusti. Jadi sama sekali kawanan perusuh itu tidak bisa ditangkap satupun? Ampun, Gusti. Kami benar-benar kewalahan mencarinya. Pakaian mereka serba putih dengan tutup wajah berwarna putih. Gerakan mereka seolah menyatu dengan alam. Sementara di pihak kita jatuh korban 12 prajurit tewas dan belasan lainnya luka-luka, Gusti. Jahanam betul orang-orang itu. Siapa pemimpinnya? Ampun, Gusti Prabu. Kemungkinan pimpinannya seorang perempuan. Kami dapat mengenalinya dari suaranya saat pimpinan mereka memberi aba-aba pada anak buahnya. Seorang perempuan, tapi kalian tidak bisa menangkapnya. Bagaimana kalian ini? Ampun, Gusti. Bahkan hamba dan Rasemi nyaris terhantam pukulan selendang kuningnya. Mereka sungguh tidak bisa dianggap remeh, Gusti Prabu. Terus terang, baru kali inilah kami semua menemui kaum perusuh seperti itu. Lalu apa rencana kalian untuk menumpasnya? Apakah akan kalian diamkan begitu saja sampai mereka bisa menyusun kekuatan yang besar untuk menghancurkan negeri Majapahit ini? Tidak, Gusti Prabu. Hamba berjanji menumpasnya sampai dimanapun mereka. Sebelum hamba dapat mengalahkan kawanan itu, hamba tidak akan dapat tidur dengan nyenyak dan makan dengan nikmat. Sebab itu, Gusti Prabu,
Berilah hamba kesempatan sekali lagi untuk menumpas mereka. Dengan cara bagaimana kau akan membasmi mereka? Sebar dan kirimkan telik sandi ke seluruh wilayah Majapahit ini. Kirim mereka ke gunung-gunung dan dusun. Kalau mungkin, bayar orang desa untuk menjadi telik sandi kita. Cari di mana sarangnya. Ukur seberapa kekuatannya, dan kemudian rencanakan serangan besar-besaran. Agar tidak satu pun bisa lolos, Gusti. Ampun, Gusti Prabu. Kalau hamba memotong pembicaraan. Ya. Ada apa, Rasmi? Rencana seperti yang disampaikan Rakuti itu memang tepat, Gusti Prabu. Tetapi itu menelan biaya dan tenaga yang tidak sedikit. Dan di samping itu juga memakan waktu yang cukup lama, Gusti. Ampun, Gusti Prabu, kalau boleh hamba memberikan saran atau usul. Ya. Katakan apa usul dan saranmu itu. Ampun, Gusti Prabu. Adapun saran dan usul hamba ini juga tidak lepas dari persoalan biaya. Namun kiranya dapat diharapkan memancing para pimpinan dan perusuh serta perampok itu. Dapat memancing para pimpinan perampok? Benar, Gusti Prabu. Nah, coba jelaskan lebih terperinci. Bagaimana jika kita adakan swayamwara? Swayamwara ini diperuntukkan bagi para pendekar yang bermukim di luar kota Raja Majapahit, Gusti. Kita umumkan swayamwara ini ke desa-desa, gunung-gunung, dan dusun. Kemudian kita undang para pendekar untuk mengadu ulah kanuragan dan kesaktian di kota Raja Majapahit. Dan sediakan hadiah yang cukup menggiurkan sehingga mereka berkumpul di alun-alun kota Raja, Gusti. Apakah dengan begitu para pimpinan perampok atau perusuh akan tergiur untuk mengikutinya? Ampun, Gusti Prabu. Hamba mengharapkan demikian. Sebab siapa yang tidak ingin uang banyak dengan cara yang mudah? Lalu, berapa jumlah uang yang diperlukan untuk hadiah? Sekedar iming-iming, Gusti Prabu. Sediakanlah uang sejumlah 1.000 kepeng. Seribu kepeng. Apakah jumlah itu cukup? Dan bagaimana langkah selanjutnya kalau para pimpinan kejahatan itu telah berkumpul di alun-alun? Itu sudah sangat mudah, Gusti Prabu. Bila mereka telah terkumpul di alun-alun, kita tinggal menggiringnya ke tahanan. Dan jika mereka melawan, kita bunuh. Prabu Jayanegara manggut-manggut. Usul diadakannya swayamwara atau sayembara ulah kanuragan itu dirasa cukup mengena sasaran. Suasana di istana itu sejenak menjadi hening. Para pengalasan Winehsuka siap menanti keputusan Gusti Prabu. Baiklah. Baik. Usul dan saranmu itu aku terima, Rasmi. Hanya saja harus dipersiapkan secara matang dan mantap, supaya kita tidak mengalami kegagalan. Terima kasih, Gusti Prabu. Kami, para pengalasan Winehsuka, akan bekerja sebaik mungkin demi terselenggaranya swayamwara ulah kanuragan ini. Dengan ini kami, para pengalasan Winehsuka, mohon restu Gusti Prabu. Ya, laksanakanlah sebaik-baiknya. Kami mohon pamit, Gusti Prabu. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe.
Rasmi diterima Gusti Prabu Jayanegara, selanjutnya dimulailah persiapan-persiapan ke arah itu. Beberapa pembawa warta disebar ke pelosok-pelosok desa, ke dusun-dusun terpencil, bahkan ke kaki-kaki gunung, guna menyebarkan berita sayembara. Rakyat berjejal di pinggir-pinggir jalan dan pasar, mendengarkan pengumuman sayembara berhadiah 1000 kepeng itu. Kepada halayak ramai bahwa Gusti Prabu Jayanegara berkenan mengadakan swayamwara Ulah Kanuragan. Bagi siapa saja yang berhasil memenangkan swayamwara ini akan diberi hadiah uang sebanyak 1000 kepeng. Swayamwara ini terbuka dan dibuka untuk siapapun, terutama para pendekar-pendekar, baik laki-laki maupun perempuan. Ayo, siapa saja yang mau ikut? Ayo, jangan sampai ketinggalan. Datanglah ke alun-alun kota Raja Majapahit. Jayanegara berkenan mengadakan swayamwara Ulah Kanuragan bagi siapapun yang berminat. Swayamwara ini diperuntukkan bagi para pendekar yang mumpuni yang ada di gunung-gunung, lembah, desa, dan ngarai. Bagi pemenang akan disediakan hadiah uang sejumlah 1000 kepeng. Ayo, siapa yang ingin ikut? Datanglah ke alun-alun kota Raja Majapahit. Tidak dipungut bayaran. Datangnya langsung ke alun-alun kota Raja. Tidak dipungut bayaran. Tidak dipungut bayaran. Maka tersiarlah berita tentang sayembara Ulah Kanuragan itu ke segenap pelosok desa dan gunung. Banyak orang mulai tertarik, apalagi para pendekar yang merasa dirinya memiliki ulah kanuragan. Tidak sedikit pemuda desa dari golongan rakyat biasa yang tergiur karena hadiahnya yang berjumlah 1000 kepeng itu. Kang, apa kau tidak ingin ikut swayamwara itu? Swayamwara? Kepengen sih ya kepengen. Tapi apa kebiasaan kita? Loh, kau kan pernah belajar ilmu kanuragan. Ulah kanuragan apa? Paling cuma bisa untuk membunuh nyamuk. Sekali tepuk, 3 nyawa. Ya, jangan gitu, Kang. Kita kan cuma mengadu nasib, mencoba cari untung di kota raja. Siapa tahu rezeki ada di tangan kita, Kang. Alah, biar rezeki ada di tangan. Kalau nyawa melayang untuk apa? Apa kau mau punya uang banyak, tapi umur tidak sampai 30 tahun, Wah, ya jangan kalau begitu, Kang. Makanya jangan sok jadi pendekar. Di atas langit itu masih ada langit. Kesaktian seseorang ada lagi yang lebih sakti. Seorang pendekar mumpuni, ada lagi yang lebih mumpuni. Sudahlah,
Lebih baik kita garap saja sawah dan ladang kita. Jangan gampang tergiur hadiah. Apalagi mau pergi ke kota raja. Nah, kalau begitu kita nonton saja, Kang. Sambil melihat-lihat keadaan dan keindahan kota Raja Majapahit. Alah, sudahlah. Jangan suka melihat ke atas, tapi lihat apa yang ada di bawah. Jadi orang jangan suka neko-neko, nanti bisa celaka. Hari Soma sebentar lagi akan datang. Hari di mana swayamwara itu akan diadakan. Kota Raja Majapahit sudah mulai ramai oleh para pendatang asing, entah dari mana asalnya. Para pedagang tentu saja memetik panen dengan datangnya orang-orang dari luar kota raja. Terlebih lagi para pemilik penginapan. Mereka gembira sekali dengan diadakannya swayamwara yang baru kali ini diadakan, karena dengan begitu penginapan-penginapan mereka penuh sesak. Rakuti, kau lihatlah orang-orang itu. Mereka pasti datang dari luar kota raja. Iya, macam-macam tingkah mereka. Senjata yang tergantung di pinggangnya pun macam-macam. Oh, aku yakin, Rakuti. Di antara mereka tentu ada para pimpinan perampok, pimpinan perusuh, para pelaku kejahatan dan pemerkosa itu. Nah, Rasmi, kita harus siaga penuh mulai sekarang. Sabar para telik sandi. Cari berita-berita tentang semua orang asing yang masuk ke kota raja. Ya, harus kita pikirkan masak-masak, Rakuti. Tetapi para prajurit telah kusebar di sudut-sudut kota, Rakuti. Di pasar dan lorong-lorong jalan. Kita tinggal menggerakkan mereka kalau sewaktu-waktu ada sesuatu yang terjadi. Istana Gusti Prabu harus diutamakan, Rasmi. Sebab bukan mustahil di antara sekian banyak orang asing yang masuk ke kota raja. Berniat memanfaatkan kesempatan menyelusup istana Majapahit untuk mendusta nyawa Gusti Prabu. Ya, nanti kita tempatkan pengawalan ketat di istana. Rasmi, lalu di mana Rawdeng dan Rayuyu? Mereka bersama Rapangsa dan Rabanyak berkeliling kota raja untuk melihat-lihat keadaan. Sekarang hari syukur. Berarti tinggal 2 hari lagi swayamwara kita adakan. Aku kira masih banyak yang akan datang memasuki kota raja. Rupanya berhasil juga umpan kita memancing mereka masuk ke kota raja ya. Tentulah mereka itu para pelaku kejahatan, pimpinan perampok dan perusuh. Buat apa kita capek-capek mengejar mereka keluar kota, kalau dengan cara ini saja mereka bisa kita tangkap. Iya, tetapi kita jangan dulu bersenang-senang, Rayuyu. Karena 2 hari lagi pasti masih berbondong-bondong orang memasuki kota raja. Yang harus kita perhatikan sekarang adalah kesiapan dan kesiagaan kita menghadapi kemungkinan-kemungkinan. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Kota Raja Majapahit mulai ramai. Berbondong-bondong orang-orang memasuki kota. Mereka adalah para pendekar, baik dari golongan hitam maupun putih. Tidak sedikit para pendekar pelaku kejahatan, perampok dan pembuat kerusuhan. Swayamwara atau sayembara itu akan diadakan pada hari Soma dalam bulan Maga ini. Nah, saudara pendengar, apakah pertarungan di dalam sayembara itu akan berlangsung sesuai dengan yang direncanakan? Dan apakah para pimpinan rampok serta para pembuat kerusuhan berhasil digiring dan ditangkap? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.
tak pernah padam. Jangan ragu